Ini soal pohon-pohon yang habis. Ini soal oksigen yang hilang di muka bumi. Jadi, saya setuju dengan pikiran dalam makalah ini, tapi memang ini kan jadi seperti sampaikan Pak Hadang tadi, jalan pikirannya eksekutif nih. Nah, kita kan mau cari yang judikatif nih, Hakim Agung. Ibu Diana boleh nggak ceritakan kepada kami, pertanyaan saya. Negara lain ada cerita, ada pengalaman, lalu jika Anda terpilih menjadi Hakim Agung, apakah masih tetap konsisten untuk menangani kasus pajak ini dan menyelamatkan bumi, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan kita semua? Kepada Saudari Dr. Diana Malemita Ginting AK SH MSI MH dalam hal ini sebagai calon Hakim Agung atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebelum mulai uji kelayakan calon Hakim Agung, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, 1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test masing-masing calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung paling lama 90 menit, termasuk 15 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada calon Hakim Agung untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya yang paling lama 15 menit sampai 20 menit. Kami persilakan. Makalah yang menjadi tugas kami adalah analisa yuridis terhadap pajak karbon dan tantangannya dalam upaya pelindungan lingkungan hidup. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kita tahu saat ini sering terjadi cuaca yang tidak cuaca ekstrim, di mana yang pada saat ini misalnya musim kemarau ternyata yang sering hujan turun, bahkan di beberapa tempat yang seharusnya kering itu malah menjadi banjir. Jadi hujan di musim kemarau dan panas di musim hujan menjadi fenomena umum. Kemudian terjadi lagi pemanasan global di mana terdapat kenaikan suhu bumi sebanyak 1,5 derajat Celcius pada tahun 2025 itu dibanding masa praindustri tahun 1850 sampai 1900. Fenomena ini merupakan fenomena yang kemudian disebut dengan efek rumah kaca, yang ini sudah menjadi perhatian dari banyak negara karena dampak dari rumah kaca ini tidak hanya pada Indonesia saja misalnya, tetapi kepada banyak negara, sehingga ini menjadi concern. Nah, Indonesia sendiri salah satunya menerapkan namanya pajak karbon yang tujuannya adalah mengendalikan emisi gas rumah kaca. Terima kasih pimpinan. Teman-teman Komisi 3, saya lanjutkan. Ibu Diana Ginting, menjua-jua. Iya itu. Udah 2 suara. Hari ini saya fokus betul mendengarkan ini, dan ini penting bagi saya minimal, atau di fraksi Partai Demokrat, juga saya kira di Komisi 3. Teman-teman semua dan Ibu Diana, kita memerlukan 60 Hakim Agung menurut undang-undang. Dan tentu kita ingin mencari Hakim Agung yang mengantisipasi masa depan. Nah, trade karbon adalah sebuah fakta yang cepat atau lambat akan menjadi persoalan kita. Maka Hakim Pajak, kalau saya tambah ini, kan Kamar Hakim Agung, Kamar Pajak begitu ya, gabungkan tuh mungkin jadi Hakim Pajak Karbon, malah saya mau fokus di situ karena ini makalahnya tentang trade karbon. Jadi sore hari ini kita sedang membicarakan masa depan Indonesia untuk ke depan. Dan pada posisi itu kita butuh hakim pajak yang paham karbon ini nanti, karena ia harus menyelamatkan bumi sebagai taman dunia kita bersama, menyelamatkan bangsa karena kita mendapatkan teksnya, tapi sekaligus menyelamatkan umat manusia dengan lingkungan yang anomali iklim yang dibuka ini. Saya tidak tahu apakah waktu cabut nomor dan judulnya bisa dapat ini. Terima kasih pimpinan, karena bagi saya ini trade karbon ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, yang jelas ini bukan kertas karbon yang hitam itu, Pak.
Jadi, pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah Ibu Diana Ginting pernah membaca atau punya bacaan negara mana yang sudah pernah ada case-nya di soal tax karbon ini? Sehingga nanti bisa ke kita. Karena pengalamannya meskipun sudah kita tanda tangani Paris Agreement 2014 dan harusnya 2024 kemarin dijalankan, tetap belum dijalankan, bahkan mau dilebarkan atau dibesarkan. Artinya belum siap infrastruktur SDM kita menangani ini. Sehingga saya ingin mengatakan, apakah di negara lain deras kasus ini naik sehingga butuh hakim agung nanti yang menangani ini? Saya khawatir nanti pimpinan ada case tentang ini, tak ada hakim agungnya yang paham maksud saya. Nah, hari ini Ibu Diana menggambarkannya dengan sangat simpel, tapi kita menangkap maksudnya. Nah, karena itu tanpa mendahului ini pimpinan, saya kira kita harus membaca masa depan kita untuk mencari hakim-hakim agung kita yang mengerti antisipasi soal ini. Karena itu saya ingin tanya Ibu Diana, pengalamannya nih, ada nggak negara lain atau menjadi studi bandingnya? Saya sampaikan Pak, mungkin termasuk dengan kepada Pak Hinca mengenai ini. Kalau tidak salah Pak, saya pernah itu pernah ada daftar Pak, daftar penghasil emisi karbon di dunia ini Pak. Yang terbanyak itu kalau nggak salah Cina Pak, kemudian Amerika, dan kita nomor 6. Kalau nggak salah kita penghasil emisi ya Pak ya, penghasil emisi karbon 2,5% Pak dari total ini. Jadi itu komposisi kita Pak. Jadi mungkin melihatnya mungkin secara global ya, saya nggak tahu cara melihatnya Pak ya, tapi kita di urutan ke-6 Pak penghasil emisi karbonnya Pak. Nah, yang kedua, bisakah Ibu Diana Ginting segera mengubah pikiran? Tadi ada yang tanyakan Pak Endang Agustina tadi. Visi eksekutif tadi menjadi visi yudikatif ini. Nah, jadi penting sekali menyelamatkan bumi ini. Kebetulan ini pimpinan, kemarin kami di Sumatera Utara ini senang semua. Mestinya juga Indonesia senang semua. Karena 3 bulan lalu Geopark Caldera Toba itu kena kartu kuning oleh UNESCO. Dan kemarin kami berhasil mengembalikannya green card lagi untuk Geopark Caldera Toba. Ini soal tentang emisi. Ini soal tentang pemanasan global. Ini soal tentang taman bumi. Ini soal pohon-pohon yang habis. Ini soal oksigen yang hilang di muka bumi. Jadi, saya setuju dengan pikiran dalam makalah ini, tapi memang ini kan jadi seperti sampaikan Pak Adang tadi, jalan pikirannya eksekutif nih. Nah, kita kan mau cari yang yudikatif nih, Hakim Agung. Ibu Diana boleh nggak ceritakan kepada kami, pertanyaan saya. Negara lain ada cerita, ada pengalaman, lalu jika Anda terpilih menjadi Hakim Agung, apakah masih tetap konsisten untuk menangani kasus pajak ini dan menyelamatkan bumi, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan kita semua? Saya baru tahu Pak bahwa di Geopark Toba itu dapat kartu kuning ya Pak ya. Padahal beberapa waktu yang lalu saya ke sana, itu aja udah kita bangga kalau foto-foto di situ Pak, yang di atas itu Pak. Izin Pak. Apakah negara mana saja yang sudah melaksanakan tax karbon? Contohnya ya Pak ya, izin yang sepanjang saya tahu adalah Swedia dan Finlandia Pak, yang istilahnya bisa menjadi contoh baik Pak. Bagaimana mereka, kalau kita ini kan 1 kilonya kalau nggak salah Rp30 Pak ya. Kalau di sana jauh lebih besar Pak nilai pajak karbonnya Pak. Dan itu memang jadi polanya Swedia yang saya pelajari dari buku Pak, literatur. Jadi dikenakan pajak karbon, tapi dari satu sisi pajak penghasilannya dikurangkan dari yang sebelumnya. Sehingga terdapat gap antara PPh yang pajak penghasilan yang sebelumnya dengan pajak penghasilan setelah dikurangi Pak. Nah, gap itu ditutup dengan pajak karbon yang ditagih ini Pak. Itu polanya di sana Pak. Jadi dan di Swedia juga diterapkan cap and trade namanya Pak. Ya mirip-mirip dengan kita cap and tax ini. Jadi cap and tax ini sepertinya sudah menjadi umum di internasional Pak.
termasuk juga tadi yang namanya jual beli karbon itu tadi Pak. Kemudian kalau Bapak tanyakan apakah kalau seandainya saya diizinkan untuk menjadi hakim Pak, apakah saya akan tetap konsisten gitu dalam mendalami pajak karbon? Saya katakan iya Pak. Karena saya tertarik dengan ini dan saya merasakan sendiri kemana-mana itu kalau keluar gedung itu rasanya kayak mau dibakar Pak. Panasnya terik sekali gitu Pak. Jadi menurut saya bagaimana dengan teman-teman kita yang banyak ada di luar sana kan Pak, ini kan tentunya kan yang langsung merasakan gitu loh Pak. Mentari itu yang sangat langsung terasa gitu ke kulit kita gitu. Terima kasih Pak. Terhadap Bu Diana Malemita. Pimpinan, boleh 1 menit aja? Boleh, silakan. Ibu Diana, saya mau konfirmasi saja. Dalam dokumen yang saya buka, Ibu punya 3 rekomendasi. Karena menurut saya memang pimpinan nggak mungkin kita dapatkan integritas, kualitas, dan kinerja dari calon ini kalau waktu yang singkat ini. Saya hanya mau konfirmasi saja. Apakah betul Ibu mendapatkan rekomendasi dari Saudara Suryo Utomo yang punya hubungan kerja selama 6 tahun. Ia adalah Direktur Jenderal Pajak. Iya, beliau Dirjen Pajak Pak. Nah, yang kedua, apakah benar Ibu mendapatkan rekomendasi dari Bapak Awang Nurmawan Nuh? Ya, punya hubungan kerja 6 tahun. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Iya Pak, sejak 2002. Oke. Iya. Berikutnya, Ibu dikenal dan dibimbing selama 10 tahun oleh seorang guru besar yang kita kenal, Profesor Dr. Bintan Saragi. Betul Pak. Betul itu? Betul Pak. Makasih pimpinan, saya hanya konfirmasi itu saja. Ya. Oke rekan-rekan, ya cukup untuk Bu Diana Malemita Ginting.